Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Nats firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menunggu adalah suatu aktivitas yang membosankan, apalagi ketika yang ditunggu itu tak kunjung datang. Sering sekali kejenuhan atau ketidaksabaran dalam menunggu membuat seseorang berhenti menunggu dan memilih alternatif lain.
Saudara, demikianlah kira-kira perasaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Ketika itu Musa sedang berada di atas Gunung Sinai dan menerima hukum dari Allah. Bangsa Israel sesungguhnya memiliki waktu untuk merenungkan apa yang sudah Allah sampaikan kepada mereka, serta mempersiapkan diri menerima apa yang akan diungkapkan lebih lanjut kepada mereka. Namun saudara, bukan hal itu yang mereka lakukan. Ketidaksabaran mereka menunggu kedatangan Musa malah membuat tindakan mereka yang mendatangkan murka Allah, yaitu dengan melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, menyembah anak lembu emas. Namun pada akhirnya saudara, kalau kita melihat nats ini, Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa itu dan tidak jadi membinasakan mereka oleh karena permohonan Musa. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang hendak disampaikan kepada kita melalui nats firman Tuhan ini? Ada 4 poin yang penting yang dapat kita renungkan dan kita lakukan. Yang pertama saudara, sabar menanti janji Allah dan setia menyembah Allah. Sabar menanti janji Allah dan setia menyembah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, janji Tuhan adalah janji yang pasti digenapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yang pasti janji Tuhan adalah yang terbaik bagi kita saudara. Namun sering sekali oleh karena doa-doa kita yang seakan-akan belum dijawab Tuhan, membuat kita memilih alternatif lain untuk mencari pertolongan atau meminta bantuan. Saudara, ketika peristiwa Musa yang memenuhi perintah bertemu Tuhan di Gunung Sinai, mengambil loh batu hukum Tuhan, namun karena Musa tidak kunjung turun, maka bangsa Israel mulai resah dan meminta kepada Harun untuk membuat ilah bagi mereka, untuk mereka sembah. Begitu kelirunya perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel saudara. Padahal Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menuntun dan membawa mereka keluar dari Mesir. Bukankah seharusnya mereka bersorak-sorai? Bukankah seharusnya mereka bersyukur dan hanya menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Bukankah seharusnya mereka setia dan berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa sampai ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan itu, yang berlimpah dengan susu dan madu? Seharusnya mereka sabar menunggu Musa yang akan menyampaikan perintah Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin banyak hal yang kita inginkan dalam hidup ini, ketika belum kita dapatkan, ketika belum tercapai, janganlah itu membuat atau menjadikan iman kita menjadi goyah. Janganlah kita berpaling dari Tuhan, tetapi marilah kita tetap setia menyembah Allah. Dan ingatlah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Janganlah kita bimbang, tetaplah setia hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Berpeganglah pada janjinya. Wahyu 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Saudara, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan adalah pemimpin yang senantiasa menjalankan tugasnya seturut kebenaran firman Tuhan dan tetap bertindak tegas. Namun dalam nats ini kita melihat bagaimana Harun
melakukan kesalahan, yaitu dengan menuruti permintaan bangsa Israel membuat ilah, yaitu anak lembu emas. Sebenarnya saudara, Harun bukanlah seorang penakut. Maka keputusan Harun memenuhi permintaan bangsanya bukan karena takut terhadap tekanan mereka, namun lebih kepada menjaga citra diri. Sangat dimungkinkan saudara bagi Harun untuk menjaga citra diri, mengingat memimpin bangsa yang sulit seperti bangsa Israel. Dibutuhkan penilaian yang baik dari bangsa yang dipimpinnya agar dapat terjalin kerjasama yang baik. Citra yang baik dibutuhkan agar bangsa Israel patuh kepada Harun. Terlebih Musa yang menjadi pemimpin belum kembali dari puncak Gunung Sinai saat itu, sehingga dapat dimungkinkan Harunlah yang akan menggantikan jika terjadi sesuatu hal terhadap Musa. Saudara, ketika Musa mendapati bangsa Israel melakukan dosa penyembahan patung tuangan anak lembu, justru Harun tidak mengakui kesalahannya. Kemarahan Musa secara langsung disampaikan kepada Harun, namun Harun tidak mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan bangsa Israel. Tindakan ini saudara menunjukkan bahwa Harun berusaha menghapus perbuatan dan kesalahannya dengan menyatakan kesalahan pada bangsa yang dipimpinnya. Saudara, citra diri dibangun oleh Harun dikarenakan dirinya merasa berada pada posisi yang sama dengan Musa dan membuat dirinya setara dengan Musa. Lebih dalam saudara, terdapat dasar iri hati. Hal ini diindikasikan melalui pemberontakan yang dilakukan Harun dan Miriam terhadap Musa dalam Bilangan 12 ayat yang kedua. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Sejatinya citra diri yang dibangun Harun untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, namun dampak yang ditimbulkannya tidak diperhitungkan sebelumnya, terutama pada peristiwa patung lembu emas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita semua adalah seorang pemimpin, namun mungkin kapasitas kita sebagai pemimpin berbeda-beda. Ada yang menjadi pemimpin di gereja, pemimpin di tempat bekerja, pemimpin dalam komunitas atau organisasi, pemimpin dalam keluarga, dan yang pasti kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Saudara, bagaimanakah pola kepemimpinan yang kita laksanakan? Apakah kepemimpinan yang kita jalankan adalah untuk kebaikan bersama atau hanya untuk kebaikan oknum tertentu? Apakah kepemimpinan kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sebab kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan teokrasi, yaitu kepemimpinan yang berpusat pada Allah. Kita hanyalah hamba di hadapan Allah yang Tuhan pakai sebagai alat untuk memimpin orang-orang yang ada dalam komunitas kita ke arah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Haruslah kita menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik dan benar. Janganlah kita rela melakukan yang salah hanya untuk kebaikan citra diri kita, saudara. Yang ketiga, saudara, pemimpin sejati adalah pemimpin yang mendoakan umatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi pada umat Israel dan juga murka Tuhan atas perbuatan umat Israel disikapi oleh Musa sebagai pemimpin. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari saudara dari sikap Musa ini? Sungguh Musa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam kekacauan umat Israel akan ada harapan untuk memulihkan. Sesulit apapun kondisi yang sedang kita hadapi, doa memiliki kuasa yang hebat. Sebagaimana Musa memiliki keyakinan akan rencana besar Tuhan atas umatnya, demikianlah kita juga akan yakin kepada doa yang kita panjatkan pada Tuhan, bahwa setiap doa yang kita sampaikan pada Tuhan akan dikabulkan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab kita yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi, dan kita juga yakin akan kuasa Tuhan
dalam hidup kita. Dan kita yakin bahwa ketika kita telah memohon kepada Tuhan, maka tidak akan dibiarkannya kita begitu saja. Sebab Tuhan memiliki rencana yang indah melalui hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya Yakobus menuliskan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab itu saudara, apapun pergumulan kita, jadilah orang yang hidup dalam doa. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan yakinlah atas doa yang kita mohonkan. Aku percaya Tuhan akan berbuat yang terbaik bagiku. Sebab Tuhan mempunyai rencana besar yang diletakkannya dalam diriku. Meskipun aku telah jatuh begitu dalam ke dalam dosa, tetapi ketika aku mau bermohon, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagiku. Biarlah kita saudara menjadi seorang pemimpin yang mendoakan anggota keluarga ataupun komunitas kita. Jadilah seperti Musa yang bertanggung jawab kepada Allah atas segala kesalahan umat. Jadilah pribadi yang juga mampu memohon belas kasihan Allah bagi orang yang melakukan kesalahan. Dengan kata lain, jadilah pribadi yang benar seperti Musa, untuk kemudian mampu berdiri di hadapan Allah, memohon pengampunan bagi orang lain dan keselamatan bagi mereka. Yang terakhir, yang keempat saudara, kasih dan pengampunan Tuhan teramat besar. Kasih dan pengampunan Tuhan teramat besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, murka Tuhan atas umatnya ternyata dapat reda atas kebesaran kasih-Nya. Kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Ia adalah kasih. Bahkan karena begitu besar kasih-Nya pada kita, Dia memberikan dirinya mati di kayu salib, mengalahkan maut dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, seberat apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, panjatkanlah, sampaikanlah doa kepada Tuhan di atas kasih-Nya yang besar. Melalui nats firman Tuhan ini diperlihatkan bagaimana hati Tuhan kepada umatnya. Jika di dalam dosa saja Tuhan mau memperlihatkan kasih-Nya bagi kita, apalagi kita datang merendahkan diri memohon tangan pengasihan-Nya. Tuhan memberikan dan menyediakan ruang, kesempatan berkomunikasi, memohon kasih dan kuasa-Nya yang besar melalui doa kepadanya. Sehingga adalah sesuatu yang fatal dan patut dipertanyakan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan ketika ada orang Kristen yang tidak hidup dalam doa. Melalui doa kita memohon ampun atas segala dosa kita kepada Tuhan, dan tentunya disertai sikap hidup kita yang berubah dan tidak mau lagi jatuh kepada dosa. Biarlah saudara melalui perbuatan kita mencerminkan kasih Allah yang begitu besar. Bagi Tuhan selalu ada pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Kasih Tuhan sungguh teramat besar dalam hidup kita. Maka mari kita bersyukur, marilah kita hidup mau sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mau dibimbing hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami hingga pada saat ini. Bapa dalam surga, kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang senantiasa setia menanti janji dan waktu Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berpusat padamu Tuhan. Bapa dalam surga, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan.
Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.